Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Nah, ini adalah materi yang pertama pada kelas 12 pada semester pertama. Oke, sebelum kita mempelajari mengenai sifat koligatif larutan, kita akan mempelajari mengenai satuan-satuan dari konsentrasi. Jika pada kelas 11 adik-adik sudah belajar mengenai molaritas, di sini kita akan belajar mengenai persen massa, fraksi mol, molaritas, dan molalitas. Yang pertama adalah mengenai persen massa atau persentase massa. Rumus dari persentase massa adalah gram zat terlarut dibagi gram larutan dikali 100%. Adik-adik harus paham ya, bahwa di dalam larutan itu mengandung zat terlarut atau kita sebutkan ZT saja, dan ada zat pelarut atau kita sebutkan CP. Nah, jadi ada zat terlarut dan zat pelarut. Nah, untuk persentase massa, nah di atas adalah gram zat terlarutnya, sedangkan di bawah ada gram larutan. Artinya ini kan zat terlarut ditambah zat pelarut ya untuk gram larutannya. Kayak dikali 100%. Jika pada soal tidak diketahui berapa banyaknya gram larutan, adik-adik bisa buat aja 100 gram. Karena pengertian dari persentase massa adalah banyaknya zat terlarut per 100 gram larutan. Yang kedua adalah fraksi mol. Nah, arti dari fraksi ini kan artinya adalah bagian ya. Jadi ada bagian-bagian mol. Maksudnya karena larutan ini mengandung zat terlarut dan pelarut, maka ada fraksi mol untuk terlarutnya berapa, fraksi mol untuk pelarutnya berapa. Nah, disimbolkan untuk fraksi mol itu X ya simbolnya. Nah, kalau XT berarti ini fraksi mol untuk terlarut ya. Ini untuk terlarut. Zat terlarut maksud saya. Kalau XP artinya fraksi mol untuk pelarutnya. Oke, nah untuk fraksi mol terlarut sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. Nah, NT ini adalah mol terlarut. Oke, ini mol, N itu mol ya, mol terlarut. Sedangkan untuk NP ini adalah mol pelarut. Oke, jadi adik-adik nanti harus menghitung dulu berapa masing-masing mol terlarut dan mol pelarutnya untuk mencari fraksi mol. Oke, untuk fraksi mol untuk pelarut, nah ini tinggal diganti ya. Kalau di sini kan atasnya NT, ini jadi NP, artinya mol pelarut dibagi mol total gitu ya. NP ditambah NT, ini kan sama aja ya. Untuk ini dengan ini sama. Nah, jika ditambahkan fraksi mol terlarut ditambahkan fraksi mol pelarut itu hasilnya adalah 1 gitu ya. Oke, nah jadi kalau misalnya adik-adik sudah mendapatkan fraksi mol terlarut, untuk mencari mol fraksi mol pelarut nggak usah pakai rumus ini, langsung saja menggunakan rumus yang kedua. Yang ketiga adalah molaritas atau disimbolkan dengan M besar. Nah, adik-adik pasti sudah sering ya mencari molaritas karena pada kelas 11 untuk mencari nilai pH dari asam maupun basa. Rumus dari molaritas sendiri adalah mol dibagi volume dalam satuan liter. Atau molaritas sama dengan 1000 per mili dikali gram per mr. Nah, di sini gram ini maksudnya gram terlarut ya adik-adik. Jangan salah ya, ini untuk gram terlarut. Sedangkan ini mili ini adalah volume dari larutan. Oke, ini volume untuk larutannya. Nah, yang keempat adalah molalitas. Disimbolkan dengan M kecil. Rumusnya adalah mol dibagi kilogram. Maksud kilogram di sini adalah banyaknya zat pelarut dalam satuan kilogram, atau molalitas sama dengan 1000 dibagi gram terlarut dikali gram per mr. Nah, gram di sini maksudnya adalah gram terlarut. Pasti gram terlarut ya, karena ini konsentrasi. Konsentrasi itu berarti berapa banyaknya zat terlarut di dalam suatu larutan. Oke. Nah, sampai di sini mengenai rumus-rumus dari persentase massa, fraksi mol, molalitas maupun molalitas. Berikutnya, saya memiliki dua rumus cepat ya. Ini adalah rumus-rumus cepat untuk mencari molalitas dan molaritas.
Nah, untuk molaritas ini ada kaitannya dengan persentase massa. Jadi kalau misalkan diketahui persentase massa, kita langsung bisa cari molaritasnya, yaitu sama dengan persentase massa dibagi MR dikali 1000 per 100 dikurang persentase ini. Oke, nanti saya akan coba menerapkan rumus-rumus cepat ini pada soal. Untuk molaritas, nah rumus cepatnya adalah massa jenis dikali 10 dikali persentase massa dibagi MR. Jadi ini juga ada kaitannya dengan massa jenis dan persentase massa. Oke, ini adalah kedua rumus cepat. Menurut saya adik-adik harus menghafalkan kedua rumus cepat ini. Karena pada SBMPTN maupun ulang-ulangan di sekolah juga ya. Nah, ini akan sangat digunakan gitu untuk mencari nilai dari molaritas dan molaritas. Dan akan lebih cepat untuk menemukan nilainya. Oke, nah sekarang kita akan membahas soal-soal mengenai satuan dari konsentrasi ini dulu ya. Soal yang pertama, suatu larutan 5 molaritas glukosa dengan MR 180 dalam air massa jenisnya adalah 1,4 gram per mililiter. Tentukan berapakah molaritas, terus fraksi glukosa dalam larutan, dan persentase massa glukosa dalam larutan. Oke, berarti kita akan mencari molaritas, terus fraksi glukosa. Nah, sekarang adik-adik gini, bayangkan ada glukosa dan air. Siapakah zat terlarutnya, siapakah pelarutnya? Terlarutnya pasti adalah glukosa ya, ini zat terlarut, pasti ya kan? Nah, sedangkan pelarutnya adalah air. Nanti saya akan bahas apa sih kalau misalkan ada dua senyawa gitu ya. Bagaimana cara membedakan siapa yang jadi terlarut dan pelarut, saya akan beritahukan, oke? Nah, jadi kita bahas ini dulu. Nah, maksud saya gini, kenapa saya membahas ke sini? Karena untuk yang bagian B ada fraksi glukosa dalam larutan. Oh, berarti ini adalah XT-nya ya adik-adik. Karena glukosa adalah terlarut. Selanjutnya ada persentase massa. Ini tanya persentase massa. Baik, untuk mengerjakan soal ini, nah kita lihat dulu ya apa yang diketahui ini ya. Ada molaritas ya adik-adik. Nah, tadi berdasarkan rumus cepat yang pertama, saya balikan dulu ya. Oke, menurut rumus cepat yang pertama itu, nah kalau molaritas itu kita bisa ada hubungan dengan massa jenis dan kita bisa mendapatkan nilai dari persentase massa ya. Nah, jadi kita untuk ini kita akan menggunakan yang C dulu. Kita akan mencari C dulu, persentase massanya dulu ya adik-adik. Kenapa? Karena ini rumus molaritas. Nah, sekarang kita buat gini, C. Nah, rumus molaritas tadi berdasarkan cara cepat adalah massa jenis dikali 10 dikali persentase dibagi dengan MR. Oke, molaritasnya adalah 5 sama dengan massa jenisnya 1,4 atau 14 dikali 10 pangkat min 1 ya. Dikali 10 dikali persentase. Nah, ini kita dapatkan nilai persentasenya dibagi MR. Oke, ini dengan ini habis ya adik-adik, kita coret aja. Nah, 180 dikali 5 adalah 900. 900 sama dengan 14 dikali persen. Maka persen sama dengan 900 dibagi 14. Jika nanti adik-adik menghitung, nilainya adalah 64,3%. Nah, ini untuk persentase massanya. Oke. Setelah kita mendapatkan persentase massa, nah kita bisa mencari nilai dari molaritas. Loh, kenapa? Kita lihat ya rumus yang barusan. Nah, jika diketahui persentase massa, kita bisa mendapatkan nilai dari molaritas ya adik-adik, maaf. Oke, maka kita akan cari molaritasnya dulu. Oke, kita buat di sini untuk A, molaritas sama dengan persen dibagi MR dikali 1000 per 100 dikurang persen. Nah, persentasenya adalah 64,3. 64,3 dibagi MR-nya adalah 180 dikali 1000 per, nah ini 100 dikurang persen ya, berarti 100 dikurang 64,3 itu adalah sebesar 35,7 ya. Oke, jika adik-adik ini menghitung nilainya, ini bisa dicoret seperti ini, oke. Nah, jika adik-adik menghitung, ini nanti nilainya akan kurang lebih sama dengan 10 molaritas. Nah, ini dia untuk nilai molaritasnya. Berikutnya, untuk mencari bagian B ya, fraksi glukosa di dalam larutan. Nah, di sini berarti kan rumusnya yang XT sama dengan NT per NT ditambah NP.
Nah, adik-adik mungkin berpikir, nah pada rumus NT ini, N itu kan mol ya, berarti harus ada gram terlarut dibagi MR terlarut. Nah, sedangkan di sini tidak diketahui berapakah besar dari gram terlarutnya berapa, gram pelarutnya berapa. Nah, kita bisa mendapatkan dari persentase massa. Oke, kita lihat rumus yang sebelumnya ya. Nah, ini lihat ya. Untuk persentase massa itu sama dengan gram zat terlarut dibagi gram larutan. Tadi saya katakan jika tidak diketahui gram larutannya, maka adik-adik bisa memisalkannya dengan 100 ya, 100 gram. Jadi ketika kita kan udah punya persentase massa nih, gram larutannya kan kita sudah misalkan menjadi nilainya 100 nih. Nah, berarti kita akan bisa mendapatkan gram zat terlarut. Oke. Maka sebelumnya kita cari dulu ya. Nah, persentase massanya adalah 64,3% sama dengan massa zat terlarut itu berarti gram terlarut ya. Gram terlarut dibagi gram larutan itu 100 dikali 100%. Oke, ini kita coret persennya. 100 dengan 100-nya kita coret habis. Maka gram terlarut sama dengan 64,3. Nah, ini gram terlarutnya. Nah, sekarang gimana nih kalau untuk NP-nya? Mol pelarut ya kan? Mol pelarut kan berarti gram pelarut dibagi MR. Bagaimana cara mencari gram pelarutnya? Nah, tadi kan kita sudah misalkan bahwa gram larutan adalah 100 ya. Maka untuk gram pelarut kita tinggal buat aja 100 dikurang gram terlarut gitu. Karena dalam larutan pasti ada terlarut dan pelarut. Untuk mencari gram pelarut tinggal kita kurangkan aja 100 dengan gram terlarutnya. Nah, ini hasilnya adalah sebesar 35,7. Nah, sebenarnya sama dengan yang ini sini tadi ya. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan nilai gram terlarut dan gram pelarut. Untuk mol terlarut, maka mol terlarutnya sama dengan gram terlarutnya itu 64,3 dibagi MR dari terlarutnya, yaitu glukosa sebesar 180. Nah, jika adik-adik menghitung, 64,3 dibagi 180 adalah sebesar 0,36. Oke, untuk mol pelarut itu akan sama dengan, nah gram pelarutnya tadi kita sudah dapatkan 35,7 ya. 35,7 dibagi, nah pelarutnya adalah air. Air itu H2O, maka MR dari H2O adalah 18. Oke, ini sama dengan 36 bagi 18 aja ya, itu sebesar kurang lebih 2 lah. Oke, maka XT atau fraksi mol terlarut, nah ini untuk bagian B, sama dengan, kita masukkan ya, NT-nya adalah sebesar 0,36 per, oke, NT tambah NP berarti 2 tambah 0,36 sebesar 2,36. Maka hasilnya nanti adalah 0,15. Nah, itu dia hasil dari fraksi glukosa. Nah, oke, berikutnya kita akan bahas soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, larutan asam oksalat dalam air mempunyai fraksi mol 0,12 dengan massa jenis 1,332. Tentukan berapakah molaritas, dan persentase massa dari asam oksalat. Baik. Nah, adik-adik sebelum kita mengerjakan soal ini, mari kita hitung dulu MR dari asam oksalat ya. Karena pasti akan diperlukan ya untuk MR ini. Nanti kalau dia dicari MR-nya, disini tidak diketahui ya. Nah, biasanya ada beberapa soal sih yang diketahui, tapi ada beberapa soal yang tidak diketahui nih AR-nya dari masing-masing unsur. Maka adik harus hafal ya, bahwa hidrogen itu AR-nya adalah 1, C itu 12, O itu 16. Nanti kalau adik-adik totalkan, maka jumlah MR-nya adalah 92. Oke, sekarang diketahui fraksi mol dengan massa jenis. Nah, pasti adik-adik ada beberapa ini yang bingung bagaimana cara mencari molalitasnya ya. Oke, nah karena ini adalah larutan asam oksalat dalam air yang punya fraksi mol 0,12, artinya kan itu adalah fraksi mol terlarutnya ya, sebesar 0,12. Adik-adik ingat ya, bahwa fraksi mol terlarut jika ditambahkan dengan fraksi mol pelarut itu hasilnya pasti 1. Nah, maka dari sini fraksi mol pelarutnya adalah 1 dikurangi 0,12 yaitu 0,88. Itu untuk fraksi mol pelarutnya. Nah, jika tidak ada yang diketahui lagi ya, kita bisa misalkan saja bahwa jumlah mol dari terlarut dan pelarut itu hasilnya 1. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa mol terlarutnya itu sama dengan 0,12. Mol pelarutnya
sama dengan 0,88. Ini jika tidak diketahui ya gramnya. Jadi kita bisa membuat pemisalan seperti ini. Jadi bentuknya kalau ST-nya 0,12 berarti NT-nya juga 0,12. Oke, nah setelah itu, kita cari dulu ya gram terlarut dengan gram pelarut karena nanti akan berguna untuk mencari molalitas dan persentase massanya. Nah, sekarang dari sini, mol terlarut itu kan rumusnya adalah gram larut dibagi MR terlarut ya. Oke, nah berarti NT-nya 0,2 sama dengan gram dibagi, terlarutnya adalah osalat tadi, yaitu MR-nya 92. Maka nanti di sini gram terlarut, saya buat GRT saja ya, jumlahnya adalah 11,0,4 gram. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari gram pelarut ya, caranya sama nih. Tinggal kita kalikan 0,88 dikalikan dengan 18. Kenapa? MR-nya air itu 18 ya. Dengan cara sama adik-adik. Jadi saya terus jelaskan lagi, oke? Nanti kita akan mendapatkan gram pelarutnya sebesar 15,84 gram. Oke. Nah, kalau misalkan ditanya berapakah gram total larutan? Oke, jadi massa dari larutan atau gram larutan, kita tinggal jumlahkan aja gram terlarut ditambahkan dengan gram pelarut, yaitu sama dengan 11,04 ditambah 15,84. Hasilnya adalah 26,88. Nah, itu dia gram larutannya. Oke, kita bisa mencari yang A dulu, molalitas ya. Molalitas itu rumusnya adalah gram terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 dibagi gram pelarut. Oke, adik-adik lihat ya ini sini. Gram bagi MR itu sebenarnya adalah rumus mol. Berarti ini mol terlarut. Jadi kita langsung masukkan aja nilai sebesar 0,12. Jadi sama dengan 0,12 dikali 1000 dibagi, nah gram pelarutnya ini ya, kita sudah dapatkan 15,84. Nah, jika dihitung nanti ini hasilnya akan sama dengan 7,5 molalitas. Itu untuk A. Selanjutnya untuk B. Oke, adik-adik tahu ya kalau rumus dari molaritas itu kan sama dengan gram terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 dibagi volume dari larutan. Nah, gimana nih? Sedangkan di soal tidak diketahui volume larutan. Nah, kita bisa cari dari rumus massa jenis ya. Saya buat di samping. Nah, massa jenis itu kan sama dengan massa larutan dibagi volume larutan. Oke. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, harus membedakan, harus paham betul membedakan terlarut, pelarut, dan larutan. Oke. Nah, maka massa larutannya kan diketahui ya, ini nih gram larutan, sama ya, 26,88. Berarti dari sini kita bisa mencari volume larutan sama dengan massa dibagi massa jenis. Ya, oke. Massa larutannya ada 26,88 dibagi massa jenisnya diketahui dalam soal sebesar 1,332. Oke, jika adik-adik nanti hitung ini, hasilnya kurang lebih adalah 20 mili, 20,2 gitu ya, tapi saya saja bulatkan menjadi 20 ml. Ini volume larutannya, maka bisa kita masukkan ke sini. Oke, sama dengan, kembali lagi kayak yang tadi ya, gram dibagi MR adalah mol, yaitu mol terlarut ya kan, ini pasti terlarut, nggak pernah pelarut, oke? Itu 0,2 dikali 1000 per volume larutannya adalah 20. Nah, oke, di sini nanti 5 kita dapatkan hasilnya bisa dicoret ya, 100 bagi 20 itu 5. 0,12 dikali 50 adalah 6 molaritas. Nah, ini untuk molaritasnya. Selanjutnya untuk bagian C, persentase. Oke, rumusnya adalah kan gram terlarut dibagi gram larutan ya, dikali 100%. Oke, sama dengan gram terlarutnya ini 11,04 dibagi gram larutannya 26,88 dikali 100%. Oke, maka di sini nanti kalau adik-adik hitung hasilnya adalah 41%. Oke.
Oke, nah ini untuk pengecekannya. Nah sekarang saya akan membuktikan ya, bukti dari rumus cepat ya. Oke, mantap adik-adik, ini benar nggak ya hasil saya molaritas sebesar ini dengan molaritas sebesar ini? Kita bisa buktikan ya, karena kan persentasenya sudah didapatkan nih 41%. Maka untuk mencari molaritas kan rumus cepatnya adalah persen dibagi MR dikali 1000 per 100 dikurang persen. Oke, persentasenya adalah 41 dibagi MR-nya tadi udah kita dapatkan ini ya, 92 dikali 1000 per 100 dikurang persen, berarti 100 kurang 41 adalah 59. Ini berarti 41.000 dibagi 5.428, maka ini hasilnya adalah 7,5. Disesuai ya dengan yang kita dapatkan di poin A tadi dengan ini. Nah, itu dia adik-adik untuk soal yang kedua. Untuk soal yang ketiga, untuk membuat 250 ml larutan urea dengan konsentrasi 0,5 dibutuhkan urea sebanyak, oke ini agak lebih gampang ya soalnya daripada yang sebelumnya. Oke adik-adik, rumus dari molaritas itu kan sama dengan gram terlarut dibagi mr terlarut dikali 1000 per volume dari larutan dalam 1 mili ya. Oke, maka untuk di sini kan yang ditanya itu ini ya, gramnya. Karena kan dibutuhkan urea sebanyak berapa gram. Oke. Nah, kita masukkan ya, molaritasnya adalah 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan gram dibagi, MR-nya sudah diketahui ya, 60 bagi 60 dikali 1000 dibagi 250. Karena kan volumenya larutannya 250. Oke, sekarang kita coret. Dengan ini 4, 60 dengan 4 juga bisa dicoret ya, 15. Oke, ini tinggal kali silang, 15 dikalikan 5, 75 ya. Sama dengan 75 dikali 10 pangkat min 1 atau sebesar 7,5 gram. Nah, ini dia untuk soal yang ketiga. Soal yang keempat, massa urea yang harus ditambahkan ke dalam 100 gram larutan dengan persentase massa itu 12% agar diperoleh larutan yang mempunyai fraksi mol urea 0,12 adalah. Oke, jadi coba disimak dulu ya soal-soalnya. Berarti kan di sini ada 100 gram larutan dengan 12% massa. Nah, katanya berapakah yang harus ditambahkan agar fraksi molnya 0,2. Berarti kalau misalkan dari 12% massa larutan ini, itu fraksi molnya bukan 0,2 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya bahwa persentase massa kan rumusnya adalah gram zat terlarut dibagi gram larutan. Oke, kali 100%. Nah, katanya persen massanya 12% sama dengan gram terlarut dibagi gram larutannya 100 gram ya. 100 gram dikali 100%. Oke, ini habis. Maka gram terlarutnya itu adalah 12 gram. Itu awalnya, gitu ya. Jadi berapakah yang harus ditambahkan ke dalam 12 gram ini agar nanti fraksi molnya adalah 0,12. Oke, berarti ureanya yang tambahkan ya. Nah, dari sini kan adik-adik, gram larutan kan larutan itu isi urea tambah air. Gitu ya, urea tambah air. Nah, jika ureanya adalah 12 gram, maka airnya berapa gram? Tinggal kita kurangin kan? 100 dikurang 12, 88 gram. Nah, untuk air, dia tidak akan bertambah, tetap 88 gram. Yang berubah itu nanti adalah massa dari zat terlarut. Maksud saya seperti ini. Kita lihat di fraksi mol ya. Fraksi mol terlarut ya, karena ini adalah urea. Urea adalah zat terlarutnya, sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Oke adik-adik, ini kita sudah dapatkan gram pelarutnya adalah 88 gram. Dari sini berarti kita bisa mengambil mol pelarut sama dengan gram dibagi mr ya. Gram bagi mr itu sama dengan 88 dibagi 18 karena air mr-nya adalah 18. Atau jika adik-adik ingin mensederhanakan ini bisa dibagi 2 ya.
44 per 9. Oke, fraksi molnya adalah 0,12. 0,12 itu kan kalau kita buat dalam pecahan ada 12 per 100 ya. Ini maksud saya supaya enak hitungnya. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 3 per 25. Oke, kita masukkan di sini ya. S terlarut adalah 3 per 25 sama dengan NT. Oke, ini kita cari ya. NT tambah, oke, NP-nya adalah 44 per 9. Kita kali silang ya. Atau misalkan boleh seperti ini juga. Langsung aja 3 per 25 dikali NT, yaitu 3 per 25 NT. 3 per 25 dikali 44 per 9. Oke, berarti ditambah 3 kali 44 adalah 132. 25 kali 9 adalah 225 sama dengan NT. Oke, selanjutnya kita pindahkan ya, NT-nya jadi ke ruas kanan. Berarti 132 per 225 sama dengan NT dikurang 3 per 25 NT. Oke, saya buat dulu pembatas agar nggak bingung. Berarti 132 per 225 sama dengan, oke, NT dikurang 3 per 25 NT kan sama dengan gini ya. NT bisa kita ubah menjadi 25 per 25 NT. Oke, 25 kurang 3 adalah 22 ya. Berarti 22 per 25 NT. Nah, sekarang dari sini kita bisa dapatkan nilai NT. NT sama dengan 132 per 225 dikali 25 per 22 ya. Penghitungannya kayak gitu ya. Oke, kita coret ini. Ini 9, 132 dengan 20 ini 6. 6 per 9 itu sama dengan 2 per 3. Oke, kita cari berapa gram K ini. Rumus NT mol terlarut adalah gram per mr. MR-nya untuk CONH2 dua kali ya adik-adik, kita hitung dulu. C itu 12, oksigen itu 16, nitrogen 14, hidrogen 1. Nanti kalau adik-adik cari ini totalnya nanti akan sama dengan 60 ya. Oke. Nanti gram per 60 sama dengan 2 per 3. Maka gram sama dengan, ini kita kalikan ke atas, 60 kali 2 per 3. Oke, 120 bagi 3 adalah 40 gram. Nah, berarti fraksi mol yang 0,12 ini itu memiliki gram urea 40 gram. Sedangkan awalnya adalah 12 gram. Berarti berapakah yang ditambahkan? Yang ditambahkan, tinggal kita kurangi ya. Yang harus ditambahkan dari 12% massa urea ini itu adalah 40 dikurang 12 atau sebesar 28 gram. Jadi ini ditambahkan. Nah, jadi logikanya ini sebesar inilah yang harus ditambahkan ke dalam 12% massa CONH2 dua kali agar fraksi molnya sebesar 0,12. Jika adik-adik menghitung 12% massa ini itu tidak memiliki fraksi mol sebesar 0,12 gitu, oke? Nah, itu untuk soal yang keempat. Soal yang terakhir, baik, soal yang terakhir dari UM UGM 2018. Untuk membuat larutan NaOH 0,05 molaritas sebanyak 2 liter, maka X mili larutan NaOH 8% dengan massa jenis 1,25 ditambahkan Y mili air. Nilai X dan Y adalah, oke, sebelum mengerjakan soal ini saya akan buat dulu ilustrasinya. Misalkan gini, di dalam gelas kimia yang pertama itu ada NaOH dengan konsentrasi 8% ya. Oke, ingin dibuat, pada gelas kimia yang kedua akan dibuat NaOH dengan konsentrasi 0,05 molaritas sebanyak 2 liter atau 2000 mili ya. Oke, sebanyak 2000 ml. Nah, sekarang berapakah yang harus diambil dari gelas kimia yang pertama? Oke, ini yang disebut dengan X-nya. Dan berapakah air yang ditambahkan, ini disebut dengan Y-nya, sehingga nanti totalnya 2000 mili dan konsentrasinya 0,05 molaritas. Jadi nanti ada hubungannya dengan rumus pengenceran.
Nah, jadi adik-adik kita harus hitung dulu ini konsentrasi di gelas kimia pertama ini berapa. Konsentrasinya dalam satuan molaritas itu berapa. Nah, supaya kita tahu nanti berapa banyak yang harus akan ditambahkan supaya menghasilkan ini. Langsung saja ya, kita hitung dulu berapa molaritasnya. Oke adik-adik, kita gunakan saja rumus cepat. Massa jenis dikali 10 dikali persentase dibagi MR. Oke, massa jenisnya adalah 1,25 ya. 1,25 dikali 10 dikali persentasenya 8 dibagi MR-nya 40. Oke, ini kita coret-coret ya. 10 dengan ini habis, 4 juga dengan 8 habis, ini 2. 1,25 dikali 2 adalah 2,5. Oke, berarti sudah ditemukan bahwa pada gelas kimia yang pertama ini konsentrasinya sebesar 2,5 molaritas. Nah, sekarang kita gunakan rumus pengenceran. Oke, ingat ya, rumus pengenceran itu berarti M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Konsentrasi awal dikali volume awal sama dengan konsentrasi kedua dikali volume yang kedua. Konsentrasi yang pertama itu adalah 2,5. 2,5 dikali, nah ini yang kita cari V1. Nah, itu adalah X-nya ya. Berapakah yang diambil dari 2,5 molaritas ini sehingga menghasilkan M2-nya yaitu 0,05. 0,05 dikali volume yang keduanya itu totalnya 2000 ya, karena kita ingin membuat sebanyak 2000 mili. Oke, gitu ya. Maka V1 sama dengan 0,05 itu 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 2000 itu 2 kali 10 pangkat 3 dibagi ini 2,5 ya. Berarti kita buat ini 2,5 nggak apa-apa ya. Kan bisa dicoret nih. 5 dengan 2,5 nih. 2. 2 kali 2, 4. 10 min 2 kali 10 pangkat 3. Berarti 10 ya. Berarti 40. 40 mili. Jadi ini X-nya. Nah, sekarang gimana carinya? Gimana cari berapa banyak air yang harus ditambahkan? Nah, jadi nggak usah bingung. Volume akhir itu sebesar 2000 mili. Ya kan? Jika NaOH yang tadi kita tambahkan sebesar 40 mili, berarti air yang ditambahkan ya tinggal dikurangin ya. 2000 dikurang 40 yaitu 1960 mili. Maka NaOH yang harus diambil itu sebesar 40 mili, tambahkan dengan air sebanyak 1960 mili. Maka terbentuklah suatu larutan NaOH dengan konsentrasi 0,05 molaritas, volumenya adalah 2000 ml. Nah ya adik-adik, itu dia pembahasan mengenai soal-soal mengenai satuan konsentrasi ya. Ini sangat penting karena pada pembahasan berikutnya untuk keempat sifat koligatif larutan, nah ini akan berkaitan sangat erat dengan satuan-satuan konsentrasi yang sudah kita bahas. Oke, jika adik-adik membutuhkan catatan, saya sudah menyediakannya di link deskripsi ya. Nah, untuk catatan pada materi ini. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan ke part 2 mengenai sifat-sifat koligatif larutan.